مولاي صل وسلم دائما أبدا الله الله على حبيبك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajin. Alhamdulillahi alladhi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luhur, yang maha menerangi langit dan bumi, cahaya keagungan Dan-Nya yang menenangkan jiwa. Jika cahaya itu terbit dalam sanubari hamba-Nya, maka tenanglah ia dari segala kesedihan. Jika cahaya pertolongan Allah terbit pada hamba-Nya, tersingkirlah segala kesulitan. Jika kasih sayangnya dan uluran kelembutan ilahi menolong hamba-Nya, maka selesailah segala permasalahan. Allah yang maha berkuasa dari zaman ke zaman, yang maha menawarkan kedekatan kepada hamba-hambanya sepanjang waktu dan masa. Allah Jalla wa'ala yang memandang diriku dan diri kalian di malam hari ini dengan pandangan harapan agar kita ingin dekat kehadiran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memandang dan tiada pernah terlepas pandangannya dari setiap gerak-gerik hamba-Nya, memandang apa-apa yang dalam lintasan pemikiran mereka. Beruntunglah mereka yang hadir di majlis ini dengan niat mulia untuk bertaubat ke hadratur Rabb, sehingga Allah melihat hamba-Ku yang satu ini tetap ingin dekat, hamba-Ku yang satu ini ingin pengampunan, hamba-Ku yang satu ini tidak mampu memperbaiki diri dan butuh bantuan, hamba-Ku yang satu ini berharap Aku mengabulkan permohonannya. Allahumma ja'alna minhum. Allah jadikan aku dan kalian mempunyai jiwa yang selalu bermunajat,
Jadikan jiwa kita asyik berdoa, berhubungan dengan Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, betapa mulianya jiwa yang berdoa kepada Allah, betapa indah dan bercahayanya jiwa yang bermunajat kepada Rabbul Alamin. Dan seindah-indah keadaan adalah hamba yang mengadukan kesulitannya kepada Allah. Dan semulia-mulia manusia yang berdoa adalah Sayyidina Muhammad, pemimpin semua orang yang bermunajat, imam semua orang yang berdoa, sang pengajar tunggal memimpin seluruh ajaran keluhuran sepanjang zaman, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi, yang jiwanya selalu dipenuhi doa di dalam kesedihan dan dalam kenikmatan, dalam kegembiraan ataupun dalam kesulitan. Jiwa sang Nabi dan jiwa sang idola selalu berdoa, memuji Allah, meminta pertolongan dari Allah, bermohon kepada Allah, merintih kepada Allah. Karena memang jiwa yang selalu berdoa menandakan dekatnya hubungannya kepada Allah. Sambutan ilahiyah sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, Ya ibn Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka fala ubali. Wahai keturunan Adam, jika kau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, jika kau taruhkan harapanmu kepada Zatku, jika kau mau meminta kepadaku, kuhapuskan dosa-dosa kalian dan tidak kupermasalahkan lagi. Betapa indahnya Rabbul Alamin yang mengabarkan kepada sang Nabi sambutan hangatnya bagi mereka yang bermunajat, sambutan hangatnya bagi mereka yang berharap kepada Allah. Kuhapuskan dosa-dosa kalian dan tiada akan kuperdulikan lagi. Demikian sambutan ilahi bagi jiwa yang memanggil Allah, bagi jiwa yang menginginkan Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita memiliki satu sosok yang menjadi idola dan panutan, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi rahmatan lil alamin, Sayyidul awwalin wal akhirin, yang hari-hari beliau dipenuhi doa dan munajat. Semakin orang mencintai dan mengikuti beliau akan semakin banyak berdoa dan bermunajat. Manusia yang paling indah budi pekertinya, disaksikan oleh seluruh musuh dan temannya. Satu jiwa, satu manusia di tengah-tengah dunia yang penuh dengan Nasrani, Yahudi dan musyrikin. Satu makhluk yang berada di dalam la ilaha illallah, yang mengawali tuntunan kesempurnaan la ilaha illallah, sendiri dikelilingi kegelapan Yahudi, Nasrani dan musyrikin, sendiri membawa amanat ilahi, sendiri dan hanya bersama Allah. Seluruh kerabat, keluarga, teman dan semua yang ada di permukaan bumi dalam kesesatan dan kegelapan yang nyata. Mereka yang telah memahami dari para pendeta Yahudi dan Nasrani yang memahami kebenaran, saat-saat itu dalam keadaan penantian, menanti kedatangan Nabi akhir zaman sendiri. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, namun jiwa dan manusia yang paling terkucil karena sendiri tidak mempunyai teman untuk menyampaikan kemuliaan yang diajarkan Allah ini,
ternyata kemudian menjadi penguasa terbesar sepanjang waktu dan zaman. Menjadi penguasa terbesar sejak turunnya Adam hingga yaumul qiyamah. Pengikutnya terbanyak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penguasa yang tidak menggunakan tahta dan tidak memakai singgah. Penguasa yang lembut kepada semua teman dan musuh. Sehingga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari betapa hebatnya perjuangan beliau untuk memerangi kekufuran Yahudi, Nasrani dan musyrikin. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai seorang khadim, seorang pembantu anak muda beragama Yahudi. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengusir pemuda itu karena ingin berkhidmat kepada beliau walaupun Yahudi. Yahudi adalah agama yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kekufurannya. Dahulu adalah tentunya dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka pemuda itu berkhidmat kepada Nabi dalam waktu yang cukup lama, membawakan makanannya, minuman sang Nabi, duduk bersama sang Nabi, berkhidmat di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian indah dan lembutnya sang Nabi. Ia terus dalam agama Yahudinya selama sekian lama. Rasul tidak memaksanya. Ini orang non-muslim kafir masuk ke rumahku dan mau khidmat padaku. Tidak demikian. Beliau sallallahu alaihi wasallam menerima seluruh makhluknya Allah dalam keadaan apapun untuk berkhidmat bersama beliau. Maka di satu hari pemuda ini sakit, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Ketika beliau menjenguk pemuda ini sudah sakaratul maut. Ayahnya yang juga Yahudi duduk bersama Rasul menyaksikan sakaratul maut anak ini. Rasul mengatakan qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pemuda itu tidak mau mengucapkannya kecuali melirik dulu pada ayahnya. Diizinkan tidak masuk Islam. Ayahnya yang Yahudi haru dengan perbuatan sang Nabi yang demikian indah. Ini anakku, jelas-jelas dia ini pimpinan orang Islam yang selalu berdakwah mengajak kepada kebenaran. Ini anakku khidmat di rumahnya, sakit datang menjenguk anakku. Haru ayahnya berkata, apa Abul Qasim? Wahai anakku, taatkan Abul Qasim, yaitu julukan bagi Nabi Muhammad SAW. Anaknya mengucapkan syahadat dan masuk Islam. Dan Rasul kembali ke rumahnya dengan wajah yang cerah seraya berkata, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Alhamdulillah, puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka kekufuran. Demikian hadirin hadirat lembutnya sang Nabi. Kita bertanya, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam berbuat demikian kepada orang-orang yang di luar Islam? Bukan lain kelemahan kelembutannya, bukan ridho atas kesesatannya, tapi besarnya keinginan untuk orang itu beriman. Besarnya keinginan sang Nabi dan cintanya kepada Allah. Jangan sampai orang ini membenci Rasul dan lari dari Islam. Demikian akhlak nubuwah, warisi kemuliaan budi pekerti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat mencintai Allah. Tidak ada orang lebih mencintai Allah di muka bumi melebihi cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Dan beliau selalu ingin berbuat apa-apa yang dicintai oleh Allah, yang membuat Allah ridha dan senang, itu yang diperbuat oleh sang Nabi. Oleh sebab itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah,
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita kemuliaan demi kemuliaan demi kemuliaan karena cintanya kepada Allah. Dan kita bertanya, kenapa para nabi yang lain tidak demikian dahsyatnya penjagaannya terhadap umat? Penjagaan beliau terhadap umatnya karena besarnya cintanya kepada Allah pula. Karena apa? Karena beliau tahu semakin banyak hamba-hamba Allah yang beriman, Allah semakin ridha dan gembira. Ini yang dikehendaki sang Nabi, sehingga dia sallallahu alaihi wasallam selalu mengajak kepada umatnya dengan kelembutan dan kasih sayang, sehingga jadilah beliau yang paling banyak pengikutnya dari semua nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan memang beliaulah yang paling dicintai Allah, yang paling mewarisi kecintaan Allah, yang dengan mengikuti gerak-gerik beliau sampailah kita pada cinta Allah. Hadirin hadirat, Maha Raja langit dan bumi terus memandang gerak-gerik kita, memandang dan memperhatikan niat yang ada dalam jiwa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan alam setelah alam dunia, yaitu barzakh dan yaumul qiyamah. Alam yang pasti akan kita jalani dan kita lalui dan akan dilalui oleh semua yang hidup di muka bumi. Dari keturunan Adam, mereka akan melewati barzakh dan sampai di yaumul qiyamah. Hadirin hadirat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan apa-apa yang akan kita dapatkan sebelum kita sampai di surga. Wal'iyadu billah, juga jika sampai di neraka, semoga Allah menyelamatkan dan kalian dari api neraka. Diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah seseorang ahli surga masuk ke dalam surga terkecuali diperlihatkan padanya api neraka. Tiada seorang yang akan masuk ke dalam surga terkecuali pasti saat dia sebelum masuk surga diperlihatkan dulu api neraka. Untuk apa? Jika dia melihat dahsyatnya dan luapan gemuruh api neraka, maka diperlihatkanlah tempatnya yang sebenarnya, yaitu surga. Ini tempatmu jika kau berbuat keburukan dan tidak beramal saleh. Dan setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunimu dan kau beriman dan beramal saleh, sekarang inilah tempatmu, yaitu surga. Liyazdadu syukra, agar dia tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah melihat neraka. Diriwayatkan pula dalam Sahihul Bukhari dalam hadis yang sama, tiadalah seseorang masuk neraka kecuali diperlihatkan dulu tempatnya di surga. Ini kalau kau berbuat baik, mestinya tempatmu di sini. Tapi karena kau memilih kehinaan, maka tempatmu diganti dengan yang ini. Waliyadzubillah. Dia melihat kobaran api neraka, fazdadu hasrah, maka ia bertambah sedih, bertambah kecewa dan bertambah menyesal. Sehingga dia tahu betapa indahnya Allah memperbuat hamba-hamba yang beramal saleh. Hingga dia berada dalam puncak penyesalan, dan penyesalan itu akan menjadi apa? Menjadi pengurangan pula baginya daripada siksa api neraka selama ia seorang muslim. Karena semua muslim akan sampai di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyifatkan kepada kita, disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, siksa api neraka yang paling ringan itu adalah dipakaikan dua bara api di kakinya yang terbuat dari api neraka, sehingga bergolaklah kepala dan otaknya. Inilah siksaan yang paling ringan, dan bagaimana siksaan yang paling berat.
Inilah hadirin hadirat penjara di alam kiamah waliyadzubillah untuk penebusan dosa. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga dan penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka, maka berkatalah para malaikat, ya ahlal jannah, khulud la maut, ya ahlan nar, khulud la maut. Wahai penduduk surga, abadi tiada akan pernah menemui kematian. Wahai penduduk neraka, tiada akan pernah menemui kematian. Di saat itulah penduduk surga bertakbir dan bersyukur kepada Allah. Mereka akan terus dalam kebahagiaan sepanjang waktu dan zaman, tidak terbatas dengan zaman, tidak berakhir dengan masa, tidak bertambah lanjut usia. Mereka terus di dalam kebahagiaan, dalam jaminan ilahi, tiada akan pernah wafat selama-lamanya. Penduduk neraka menjadi ketakutan mendengar suara ini. Wahai penduduk neraka, tiada kematian. Walaupun mereka akan merasakan kematian beribu-ribu kali karena pedihnya siksa, namun tiada akan pernah wafat dan selesai. Akan terus dalam kehinaan terkecuali mereka menemui kebebasan. Dan sebab itulah ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, man as'adan nas bi syafa'atika yaumal qiyamah? Wahai Rasul, siapa orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Rasul menjawab, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi. Orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang mengucap la ilaha illallah dari dalam dirinya. La ilaha illallah, dia tidak ingin menyembah selain Allah, tidak mau mengakui Tuhan selain Allah. Besar apapun dosanya, sebanyak apapun kesalahannya, selama jiwanya menolak menyembah selain Allah, pasti akan ditemui syafaat Nabi Muhammad. Hadirin hadirat, demikian dahsyatnya rahmatnya Allah dengan kebangkitan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi. Memang dengan dosa-dosa selesaikan sudah. Kalau Allah nanti bakal masuk surga juga. Hadirin, sebagaimana kita di muka bumi juga tidak mau dizalimi, tidak mau dapat musibah, demikian pula di yaumul qiyamah musibah yang demikian dahsyat, pencucian dosa yang demikian dahsyat, yang sangat menakutkan dan merisaukan. Satu hari adalah bagaikan 100 tahun. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, orang-orang yang keluar kelak dari dalam neraka itu dalam keadaan hangus. Walaupun hanya baru beberapa menit belum sampai ke neraka, sudah hangus mereka dari panasnya api neraka. Namun ketika mereka telah hangus ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menenggelamkannya di Nahrul Hayat, yaitu di danau kehidupan. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Maka tumbuhlah seluruh sel tubuhnya yang telah hangus. Maka ia bisa, sebagaimana kita berasal dari satu sel, tumbuhlah miliaran sel di sekitar tubuh kita menjadi manusia, bicara, mendengar, melihat, dan segala-galanya. Demikian pula jika mereka yang telah hangus dalam api neraka. Waliyadzubillah, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya dengan syafaat. Mereka adalah orang-orang yang nomor 2 daripada yang mendapatkan syafaat. Yang pertama mendapatkan syafaat adalah mukminin, shalihin, muqarrabin. Orang-orang yang masuk
surga tanpa hisab disyafaati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar lebih cepat masuk ke dalam surga. Demikian dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari di Syarah Sahih Al-Bukhari, bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mensyafaati itu, Rasul berkata dalam Sahih Al-Bukhari dijelaskan yahuddu hadda, Allah memberi batasan-batasan kepada sang Nabi. Pertama, orang-orang yang mukminin, mugarrabin, salihin, syuhada, ini dulu dibebaskan dan tidak mendapatkan hisab, percepat masuk ke dalam surga. Lalu kelompok kedua yang ada diangkatnya lagi derajatnya dari derajat surga menjadi derajat yang lebih tinggi dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang diberi hak memberi syafaat, yaitu para syuhada, para ulama, para aulia diberi izin untuk memberi syafaat. Dan pula Rasul sallallahu alaihi wasallam mensyafaati batasan umat demi batasan. Imam Ibnu Hajar menyebut batasannya mereka yang malas berbuat ibadah, mulai semakin tinggi mereka dari para pezina, para yang meninggalkan sholat, orang yang mabuk, dan kesemuanya ini hadirin hadirat pasti di akhir akan mendapatkan syafaat selama mereka tidak menyekutukan Allah. Walaupun terlambat, tak 1000 tahun, tak ratusan ribu tahun, tak miliaran tahun, mereka akan menemui syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ribuan tahun itu bukan hal yang sebentar, hadirin hadirat. Mereka di zaman sekarang ada yang menanti di alam barzakh mungkin 1000 tahun lagi untuk mencapai hari kiamat. Kita saja dalam beberapa hari terkena musibah, misalnya jiwa kita telah mulai sempit dan bingung. Lebih lagi ketika ribuan tahun tinggal di dalam bara api yang gelap dan hitam. Demikian hadirin hadirat, namun kita mengingat di sini betapa agungnya rahmatnya Allah dengan memunculkan sosok Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari di Syarah Sahih Al-Bukhari menjelaskan, menukil banyak hadis sahih dan riwayat bahwa di saat itu jika para nabi melintas di jembatan Sirat, Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Nabi Isa dan berkata, wahai Muhammad, alan waktu, wahai Muhammad, sekarang waktumu. Ini umat sudah pecah belah, sudah cerai berai, masing-masing teman tidak kenal temannya, sahabat tidak kenal sahabatnya. Sebagaimana firman Allah, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari di mana manusia itu lari dari temannya, lari dari keluarganya, lari dari ayah ibunya, lari dari anaknya, menghindar dari suami dan istrinya. Kenapa? Karena risaunya mereka atas hari yang demikian besar, takut ditunda. Dan di hari itulah bisa berkata, waktu sekarang waktumu wahai Muhammad, ini umat sudah cerai berai semua. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di jembatan Sirat menanti umat. Saat semua teman lupa pada temannya, Rasul tidak lupa dari umat. Sehingga jika beliau melihat umat beliau melintas, beliau mengenalkan dirinya, ana sahibuk. Demikian Imam Ibnu Hajar menukil hadis riwayat Fathul Bari di Syarah Sahih Al-Bukhari. Aku temanmu, kata Rasul, aku temanmu. Maksudnya semua teman bisa lupa padamu, terkecuali Nabi Muhammad tidak lupa pada umatnya sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Demikian hadirin hadirat indahnya syafaat Nabi. Sampailah manusia-manusia yang telah sampai di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, orang-orang itu di surga kelak wajah mereka bagaikan bulan purnama, bulan di saat purnama. Terang benderang dengan keindahan, wajah mereka dinaungi cahaya ilahi Subhanahu wa ta'ala. Terang benderang, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, wajah mereka itu indah. Indah kenapa? Karena diperindah oleh yang maha indah dengan cahaya yang maha indah, sehingga mereka sangat indah. Bayangkan wajah-wajah mukminin, mukminat, syuhada dan salihin penduduk surga itu, betapa indahnya wajah mereka. Semoga kita akan diperindah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya keindahannya di dunia, di barzakh
dan yaumil qiyamah. Mereka melihat indahnya surga bagaikan istana-istana mereka, kata Rasulullah SAW, bagaikan bintang di langit, terang benderang dan sangat berjauhan antara istana satu dengan istana lain. Hal seperti ini hadirin jika kita ingat tampaknya sulit diterima logika. Tentu logika kita belum mampu untuk mendalami hal-hal seperti ini. Ini hanya bisa diterima oleh iman. Dan tetapi Allah yang maha berkuasa tentunya telah memberi peringatan kepada kita bahwa alam logika dan pemahaman kita ini sangat terbatas, dan pengetahuan ilmu kita pun sangat terbatas, sehingga Allah berkata kepada mereka yang masih memungkiri dan menyembah Tuhan yang lain, Allah berfirman, innahum la yakhluqud dzubab walau istama'u bih. Bagaimana mereka mau memahami dengan segala kepahaman ilmu sedangkan mereka tidak bisa menciptakan seekor lalat pun, walaupun seluruh mereka berkumpul penduduk langit dan bumi untuk menciptakan seekor lalat dari ketiadaan, bukan dari proses peneluran, dari ketiadaan menjadi ada. Kumpul seluruh alam untuk menciptanya tidak akan mampu. Cipta seekor lalat saja seluruh alam semesta tidak mampu, maka apalagi yang kita tunggu kalau bukan iman kepada yang Maha Mencipta seluruh alam semesta. Allah Jalla wa Ala, Allah Jalla wa Ala, Allahu 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 Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, 3 penduduk surga telah masuk ke dalam surga. Penduduk neraka disyafaati dan mereka keluar dari neraka dan lantas diperindah oleh Allah. Masuklah mereka ke dalam surga, banyaknya bagaikan ribuan burung-burung putih. Keluar dari kemurkaan, dari penjara kehinaan Allah Subhanahu wa taala menuju surga, ribuan banyak, terus dan terus masuk ke dalam surga dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Mereka keluar dari dalam dan menuju surga itu kasta'arir, bagaikan ribuan merpati yang masuk ke dalam, bukan seperti burung tentunya, tetapi banyaknya kira-kira seperti itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada penduduk surga, "Ala utikum akthar min dzalik." Wahai hamba-hambaku, apakah kalian sudah senang, araditum, sudah puas kalian? Mereka menjawab, apalagi yang membuat kami belum puas pada Rabbi? Kami masuk ke dalam surga padahal hanya kami beriman dan beramal saleh berapa puluh tahun saja. Itu pun masih banyak celah-celah dosa. Kau berikan pada kami pengampunan. Apalagi yang lebih dari ini, wahai Rabb, dan kau berikan pada kami kebahagiaan dan keindahan yang kekal. Mereka dengan mahkota indah, pakaian terindah, minyak wangi terindah, dan bentuk yang sangat indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam ayat qudsi, "La nutikum aktsar min dzalik." Mau ku beri hal yang lebih dari itu? Maka para penduduk surga menjawab, apa yang lebih dari ini, wahai Rabb? Tentunya mau. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Illa alaikum ridhani fala asqat alaikum ba'dahu abada." Kuhalalkan dan kupastikan untuk kalian keridhaanku, dan aku tidak akan pernah murka kepada kalian selama-lamanya. Allah menghalalkan cintanya kepada mereka dan akan selalu mencintai mereka dengan cinta yang abadi. Cinta Allah yang tiada akan pernah berakhir. Adakah dalam jiwa kita mendambakannya? Adakah kita yang memintanya? Ridha Allah yang kekal dan abadi dan tiada akan pernah berakhir. Jazakallahu wa iyyakum minhum. Allah semoga memastikan namaku dan nama kalian di antara mereka. Pastikan nama-nama kami lebih yang wafat dalam husnul khatimah. Pastikan nama-nama kami memandang indah
dan Zat-Mu yang Maha Indah. Riwayatkan dalam Sahih Bukhari, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, anna rabbana, wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat Tuhan kami? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am. Hal tudahikuna min an tarawna hadal qamar min duni sahab? Apakah kalian masih ragu melihat bulan purnama kalau tidak ada awan? Tentunya tidak, jelas sekali. Maka Rasul menjawab, seperti itu kalian akan melihat Tuhan kalian. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Wa kana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah yang bercahaya memandang Allah Subhanahu wa taala dengan seindah-indahnya. Disitulah hadirin hadirat sang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan Rabbul Alamin di malam Mi'raj. Di saat itu Imam Qadhiyat menukil satu riwayat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita, aku melihat daripada tingkatan-tingkatan langit satu persatu sampai yang terakhir dan tertinggi, sampai melebihi Al-Kursi, sampai Lauhul Mahfuz, sampai Arsy dan sampai ke Hadratul Itlaq. Aku melihat berjuta-juta bentuk, berjuta-juta suara dan bermacam tasbih. Gemuruh tasbih para malaikat yang tiada pernah berhenti yang demikian megah. Langit kedua gemuruh tasbih malaikat lebih dahsyat dan demikian. Dan ketika sampailah di Habratullah, beliau bersabda, "Faqata'atil aswat." Faqata'atil manazil. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi pemandangan. Di saat itu semuanya tidak lagi bisa disifatkan. Di saat itu beliau mendengar satu suara yang sangat berwibawa namun penuh dengan keindahan. Udnu ya Muhammad, liyadha'uka ya Muhammad. Mendekat wahai Muhammad, tenangkan dirimu dari ketakutanmu. Maka bersujudlah sang Nabi Habratullah dengan ucapan at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatul lillah. Segala kemuliaan, keluhuran milik Allah dan keberkahan. Maka sang Nabi mendengar jawaban Allah jalla, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera dari Allah kepada sang Nabi dan rahmatnya. Sang Nabi menjawab, assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Salam sejahtera atas kami dan pada hamba-hamba Allah yang saleh. Demikian hadirin hadirat, percakapan itu selalu disebut saat kita salat 5 waktu dan salat sunnah, untuk mengingat detik-detik perjumpaan sang Nabi dengan Allah, untuk mengingat detik perjumpaan kita dengan Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ingatlah saat perjumpaan ini yang pasti datang kepada kita, rindukan dan dambakan keindahannya Jalla wa'ala. Ya Rahman Ya Rahim, kami yang masih hidup di alam dunia dan menanti saat-saat kematian kami, panjangkan usia kami dalam ketaatan dan keberkahan Ya Rahman Ya Allah. Tambahkan keberkahan dan ketaatan dalam usia kami. Perangi hari-hari kami dengan indahnya sujud. Perangi hari-hari kami dan nafas-nafas kami dengan doa dan munajat. Perangi segala apa yang kami lewati dengan cahaya kemudahan, dengan cahaya penyelesaian yang menyingkirkan segala kesulitan dan hambatan kami Ya Allah. Ya Rahman Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Inilah harapan, inilah doa yang telah kau berfirman, ya Ibn Adam, innaka ma da'utani wa rajautani wa qarduka ala ma kana minka fala ubali.
Wahai keturunan Adam, jika kau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, kuhapuskan dosa-dosamu dan tidak lagi kau permasalahkan. Hadirin hadirat, hadirkan jiwamu dalam doa dan munajat. Bangkitkan harapanmu kepada Allah dan Allah mengganjarnya dengan pengampunan. Maka panggillah ya Allah, ya Allah, ya as'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi. Orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah yang mengucap la ilaha illallah dengan kesungguhan dari dalam dirinya. Hadirin hadirat, tekankan dalam jiwa kita, kita tidak akan menyembah Tuhan lain selain Allah, tidak akan memilih Nabi lain selain Muhammad Rasulullah. Faqulu jami'an la terangi jiwa kami dengan cahaya doa. Kami nafas-nafas kami dengan munajat. Kami sisa usia kami dengan lezatnya sujud. Kami menganukan buruknya jiwa kami yang selalu menghindar dari ibadah. Menganukan jiwa kami yang mencintai dan merindukan selain-Mu. Rabbi ya Rahman, kepada siapa kami mengadu kalau bukan pada nama-Mu ya Allah? Pada siapa kami mohon pengampunan atas buruknya dosa dan tiada rahasia antara kami dengan-Mu ya Rahman. Kalau bukan begitu pengampunan-Mu ya Allah, inilah hamba yang demikian banyak berbuat dosa, dan pintu maaf-Mu selalu terbuka bagi para pendosa. Masukkan seluruh nama kami dalam samudera maaf-Mu ya Rahman. Dosa-dosa kami, ya, dan dosa-dosa ayah bunda kami, ayah bunda kami yang masih hidup, curahkan keberkahan dalam hidupnya. Ayah bunda kami yang telah wafat, muliakan arwah mereka bersama kubur Nabi. Ya Rahman, Ya Rahim, perbaiki keadaan muslim
المسلمين اللهم عافنا وارزقنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا واياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا واهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الاذى والبلاء والقحط والحمى والظلمه وجميع انواع الفتن والمحن والامراض والاسقام ما ظهر منها وما بطن وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والمعتدين والظالمين بما شئت عاجلا غير عاجل بعافيه وسلامه برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ya Allah. Jangan jadikan satu pun dari wajah kami yang hadir berada dalam api neraka ya Allah. Jangan kau biarkan satu pun dari wajah kami menjerit di dalam api neraka ya Rahman. Pastikan Rabbi kami kau haramkan dari api neraka. Haramkan kami dari siksa kubur. Haramkan kami dari desakan sakaratul maut. Halalkan bagi kami kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Wa qul jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita akan terus memakmurkan zikir jalalah setiap malam, setiap minggunya, setiap bulannya. Kita akan terus menerangi bumi ini dengan zikir jalalah, menerangi hari kita dengan zikir jalalah. Dan doakan tamu-tamu kita, Habib Hussein bin Syekh Al-Junaid dari Kuala Lumpur, akan dikabulkan seluruh hajatnya, segala kesulitannya. Kemudahan baginya untuk terus berjuang dalam menegakkan dakwah dan mengkoordinasi dakwah dari para penegak panji Rasulullah SAW di wilayah Kuala Lumpur dan sekitarnya. Kita doakan para tamu-tamu kita, Habib Abdullah Sagaf, Habib Ahmad Sagaf, Habib Mustafa Maulad Jawi, Al-Alwi dan para habaib dan para ulama, akan dikabulkan seluruh hajatnya. Keberkahan zahiran wa batinan atas kita semua yang hadir dan hadirat. Saya mengucapkan beribu terima kasih atas kesuksesan jamaah hadir di hari kemarin di Istiqlal. Alhamdulillah acara sukses, hadirin melebihi 400.000 muslimin muslimat yang memenuhi Masjid Jami Istiqlal. Alhamdulillah, Jakarta bergemuruh dengan lafzul jalalah dan bismillah. Dan kita tidak puas berhenti di sana. Tanggal 29 Juli tepat malam Isra wal Mi'raj, Rabu malam Kamis, kita akan mengadakan tabligh akbar Isra Mi'raj dan gemuruh lafzul jalalah di Masjid At-Tin Taman Mini 29 Juli ba'da Isya, 29 Juli 2008 ba'da Isya di Masjid Jami At-Tin. Kita akan berkumpul lagi ratusan ribu muslimin muslimat dalam Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan juga berkumpul dengan lafzul jalalah. Hadirin hadirat, kita berdoa agar acara ini menjadi sukses. Tenangkan bumi Jakarta dengan lafzul jalalah. Tenangkan bumi Jakarta dengan zikir namamu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tenangkan muslimin muslimat dari segala goncangannya dengan keagungan namamu ya Rahman, ya Rahim. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.